sebenarnya. Karena kalau bapak di sini bisa ngajak main saya, dan Simbah dan ibu tidak usah cari uang lagi sendiri. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Matahari baru saja keluar dari peraduannya. Andika dan kedua adiknya masih terlena dalam buaian mimpi. Namun di dapur, Sarpik sang nenek buyut serta Sulasemi sang ibu sudah nampak sibuk membuat kue ketan salak. Iya, setiap pagi keduanya memang harus berpacu dengan waktu, sebab kue yang akan mereka buat ini nanti akan dijajakan oleh Andika, putra Sulasemi di sekolah. Setelah dicuci bersih, beras ketan sebagai bahan baku utama kue ketan salak dikukus hingga matang selama 15 hingga 30 menit. Sulasemi atau yang akrab disapa Sulas merupakan istri dari cucu Sarpik. Lantaran belum memiliki tempat tinggal sendiri, ia dan ketiga anaknya terpaksa tinggal menumpang pada Sarpik sang nenek mertua. Sementara sang suami sudah 3 tahun lamanya pergi merantau ke pulau seberang, dan hingga kini tak pernah ada kabar beritanya. Inilah yang membuat Sarpik kerap merasa iba serta tidak enak hati terhadap cucu menantu itu. Terlebih, Sulas juga memiliki kekurangan fisik bawaan sejak lahir. Ini kasihan seakan tadi kudu ngomong ini nangger di kerja dulu mungkin kalau nggak kali saya ini orang sakit ngomong bapak ini mencari mantan. Selanjutnya, santan hasil perasan 1 butir kelapa dimasak bersama gula pasir. Tidak lupa ditambahkan daun pandan sebagai penambah aroma. Agar tekstur santan tidak pecah, proses pemasakan ini hanya dilakukan hingga sedikit mendidih saja. Setelah itu, barulah ketan yang sudah matang dicampurkan ke dalamnya sambil terus diaduk agar bagian bawahnya tidak hangus. Untuk mempercantik tampilannya nanti, adonan kemudian ditambahkan sedikit pewarna makanan. Bila sudah tidak terlalu lengket, itulah tandanya kue ketan salak sudah matang dan siap diangkat. Kue kemudian diletakkan dan diratakan pada tampah bambu yang sudah terlebih dahulu dilapisi daun pisang. Hal ini berguna agar adonan tidak lengket pada tampah. Selain ketan salak, untuk menambah pendapatannya, nenek 85 tahun ini juga membuat kue lapis. Membuatnya keberatan, membuat kue lapis itu. Itu sampai nenek, itu untuk membuat kue lapis, tepung beras, santan, serta
Gula pasir diaduk hingga tercampur merata. Setelah sudah tidak ada tepung yang menggumpal, adonan kemudian dibagi menjadi 2 bagian. Salah satu bagiannya lalu diberi pewarna makanan. Ya, kue lapis buatan Sarpik memang hanya memiliki 2 warna saja, putih dan juga merah. Anakmu kan? Andika adalah putra sulung Sulas. Sebagai anak pertama, Andika sadar betul ia punya tanggung jawab lebih dibanding adik-adiknya Iksan dan Eko. Sesuai namanya, proses pematangan kue lapis memang dilakukan secara berlapis. Hal ini tentu membutuhkan kesabaran. Mula-mula sedikit adonan putih dituangkan ke dalam wadah, lalu dikukus. Jika sudah setengah matang, adonan putih berikutnya dituangkan kembali di atasnya. Hal serupa juga dilakukan pada adonan merah. 2 kali pelapisan dalam setiap warnanya. Menjadi orang tua tunggal dengan keterbatasan fisik membuat Sulas tak mampu berbuat banyak untuk mengupayakan biaya penghidupan keluarga. Wanita 41 tahun ini sangat bersyukur si sulung Andika kini sudah cukup besar dan bisa ikut meringankan beban ekonomi keluarga. Andikalah yang biasanya menjual kue-kue ini sambil berangkat sekolah. Ya, meski usianya masih terbilang belia, Andika termasuk anak yang mandiri. Ia sadar betul akan kesulitan ekonomi yang membelit kehidupan keluarganya. Minta Mbak untuk membuatkan kue jualan, biar dapat uang untuk ibu. Jualannya sudah dari kelas 1. Sebelum ke sekolah, Andika akan terlebih dulu menitipkan sebagian kuenya ini pada 2 buah warung yang sudah menjadi langganannya. Uang hasil penjualan kue baru akan dibayarkan sang pemilik warung setelah semua kuenya habis terjual. Di SD Negeri Carangwulung 3 Wonosalam, Jombang, Jawa Timur inilah tempat Andika menimba ilmu. Sumber energi yang menghasilkan panas adalah... Meski usianya sudah menginjak 10 tahun, Andika masih duduk di bangku kelas 2. Ia memang terlambat masuk sekolah, lantaran sempat kesulitan biaya. Bunyi bel istirahat sekolah menjadi tanda bagi Andika untuk mulai menjemput rezeki. Iya, selain menitip di warung, ia juga mencoba mencari peruntungan dengan menjajakan kue pada teman-temannya di sekolah. Hal ini sudah ia lakoni selama 1 tahun terakhir. Kalau dititipin ke warung bisa dapat uang, kalau ke sekolah biar cepat habis. Beruntung, lantaran sudah tahu betul kondisi ekonomi keluarga Andika, pihak sekolah pun mengizinkannya untuk bisa berjualan di sekolah. Untuk sekolah sendiri ya sudah menyadari ya tidak apa-apa, mungkin asalkan tidak mengganggu untuk kegiatan belajar. Jadi kalau waktunya masuk ya kuenya itu ditaruh di darak itu kan. Katanya sudah habis kok, pagi-pagi itu sudah diserbu teman-temannya habis, nggak sampai istirahat sudah habis.
antara teman-temannya, hanya Andikalah yang berdagang seperti ini. Ia merasa sangat bersyukur. Teman-temannya tidak ada yang memandangnya sebelah mata. Aku gak mau jualan di sekolah. Buat ibu dan mbak. Cita-citaku ingin jadi kaki supaya bisa buatku sendiri. Jadi ibu sama si mbak tak buat lagi. Lantaran hanya menyasar pembeli dari kalangan anak-anak sekolah, kue lapis maupun ketan salak ini hanya dijual murah saja, Rp500 untuk satu potong kue. Layaknya anak seusianya, Andika tentu juga punya hasrat untuk bisa bermain di jam istirahat sekolah, sekedar menghilangkan penat di tengah pelajaran. Namun keinginannya itu seringkali terpaksa ia kubur dalam-dalam. Sebenarnya aku mau tempatnya terjual tidak habis. Hidup dalam keterbatasan membuat Andika sekeluarga harus saling bahu-membahu, melakoni pekerjaan apa saja untuk dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Karena itulah sudah sejak beberapa bulan terakhir, ia pun mencoba mengais rezeki di kandang kambing milik tetangganya ini. Saya mau ke Pak D untuk membersihkan kandang kambing. Kalau saya boleh. Kehidupan Andika memang berbeda dengan anak-anak sepantarannya. Bocah 10 tahun ini tak bisa bebas menikmati masa kanak-kanaknya dengan bermain. Tapi hal itu tak pernah ia sesali. Ia tahu betul hasil berjualan kue yang tak seberapa tidak bisa diandalkan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan perut 5 anggota keluarganya. Di tempat ini ia bersama Iksan adiknya bertugas membersihkan kandang. Bagi bocah cilik seperti mereka, pekerjaan ini tentu bukanlah hal yang mudah. Sulitnya itu keluarin kayu sisa makanan kambing. Harus dikeluarin satu-satu. Selain bagian dalam kandang, Andika dan Iksan juga bertugas membersihkan kotoran kambing yang bertebaran di bawah kandang. Harus menghirup aroma tak sedap dari kotoran kambing menjadi tantangan terbesar bagi keduanya. Hal inilah yang kerap kali menghambat kakak beradik ini untuk bisa bekerja lebih cepat. Andika sebenarnya tak tega melihat adik kecilnya yang baru berusia 7 tahun itu harus ikut bekerja berat seperti ini. Tapi apa boleh buat, jika hanya sendirian, pekerjaan ini sudah pasti tidak akan bisa rampung pada waktunya. Kalau ada adik, ada temennya juga. Usai membersihkan kandang, memberi makan kambing merupakan tugas Andika dan Iksan berikutnya. Biasanya Andika juga harus mencari sendiri rumput untuk penganan kambing. Tetapi jika sang pemilik sudah menyediakannya seperti ini, ia pun tak perlu repot untuk mencarinya lagi. Rika, sini. Sesuai. Nah, ini buat kasih buat pakan ya. Kalau pasal kandang kambing, mesti tahu obat. Kotor itu dibagi sama adik. Pacaran. Saat anak-anaknya bekerja di kandang kambing, Sula sang ibu juga sibuk mencari tambahan penghasilan dengan mencari biji kemiri di kebun milik tetangganya. Lantaran tak ada yang menjaganya di rumah, ia pun terpaksa membawa serta si bungsu Eko. Di dunia kuliner, biji kemiri biasa digunakan sebagai bumbu dapur. Kemiri yang Sulas cari ini bukanlah biji yang masih berada di dalam buahnya di atas pohon,
melainkan mengambil biji kemiri sisa panen yang telah berjatuhan ke tanah. Mencari kemiri sisa seperti ini sambil menggendong anak tentu bukan hal yang mudah. Apalagi memungut kemirinya juga tidak bisa dilakukan dengan sembarang saja. Biji kemiri harus diperiksa terlebih dulu. Kemiri yang didapat juga tidak bisa langsung dijual. Biji-biji ini harus dikumpulkan dulu hingga mencapai jumlah yang cukup untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Dikaruniai alam di sekitar tempat tinggal yang masih bisa dimanfaatkan untuk menyambung hidup, memang menjadi keberkahan sendiri bagi keluarga ini. Selain kemiri, di Dusun Ngasang, Desa Carangwulung, Wonosalam, Jombang, tempat mereka tinggal ini, juga terdapat banyak pohon cengkeh. Di kebun cengkeh inilah, Sarpik nenek buyut Andika biasa mencari peruntungan. Yang ia cari bukanlah biji cengkehnya, melainkan hanya daunnya saja. Itu pun hanya dedaunan yang sudah rontok dari pohonnya. Sebab lagi-lagi, kebun cengkeh ini juga bukan milik mereka sendiri. Sama halnya dengan kemiri, daun cengkeh yang didapat juga tidak bisa langsung dijual. Apalagi daun ini memiliki bobot yang begitu ringan, sehingga perlu banyak waktu untuk mengumpulkannya. Jika sedang beruntung, Sarpik bisa membawa pulang 1 karung daun cengkeh setiap harinya. Kalau patus gedung cengkeh kali ini langsung mendek di sate, ini dana bonjo. Larang kok kasih macam untuk setahun dosa kasar, udang gosong, murah itu nang untuk selangkung. Padatnya kesibukan dalam membantu mencukupi kebutuhan hidup keluarga tak lantas membuat Andika lupa akan kewajiban utamanya sebagai pelajar. Ia sadar betul, bisa memperoleh program sekolah gratis merupakan kesempatan besar baginya untuk menggapai cita-cita. Kalau cita-citaku sudah tercapai, bisa kasih rezeki kepada Simbah dan Ibu. Saat makan bersama seperti ini kerap membuat Andika merindukan akan kehadiran sang ayah. Apalagi waktu pergi dulu, ayahnya juga tak sempat menitipkan pesan apapun padanya. Umur Andika yang kian bertambah membuat dirinya semakin bertanya-tanya akan keberadaan sang ayah. Aku kangen sama Bapak sebenarnya. Karena kalau Bapak di sini bisa ngajak main saya. Dan Simbah dan Ibu bisa mudah usah cari uang lagi sendiri. Dalam hati kecilnya, Andika hanya bisa berharap Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga serta memberikan kelancaran agar sang ayah dapat segera pulang. Di usia yang begitu belia, bocah laki-laki ini memang masih sangat membutuhkan sosok seorang ayah. Apalagi yang merawat dirinya serta kedua adiknya saat ini hanyalah 2 orang tua perempuan saja. Kasihan Ibu karena jaga adik-adik sendirian. Bantuin Mbak sama Ibu buat beli beras sama belanja dan jajanin adik. Ya, sama-sama. Dan ditanyain sama gurunya, turun pakai Bu. Terlebih lagi, saat ini masih ada tanggungan biaya kelengkapan sekolah yang masih belum juga terbayarkan. Bu, kapan Bapak balik? Ya, Bang.
Bantuan dana pemerintah melalui sekolah memang belum juga turun, lantaran Andika baru memasuki semester genap, sehingga masih harus menunggu giliran. Rupanya belum dibayar karena tidak ada uangnya buat biaya buku 45.000. Ibu tidak punya uang buat bayar buku. Menghadapi kerasnya kehidupan sejak usia dini tentu bukan hal yang Andika inginkan. Tapi apa mau dikata, inilah sebuah kenyataan pahit yang harus ia terima. Andika hanya bisa berharap jalan takdir yang sudah Tuhan gariskan ini bisa membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat lagi untuk bisa menggapai impian. Semoga cita-citaku tercapai agar bisa membahagiakan ibu. Lihatlah dan